Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunda Emilia Sinaga dengan nomor NPM 2206027072. Di sini saya akan mempresentasikan sintesis protein pada prokaryotik. Secara umum, sintesis protein dibagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi dan translasi pada prokaryotik ini dapat dilakukan hampir bersamaan karena prokaryotik tidak memiliki membran inti sel, sehingga kedua tahap tersebut berlangsung pada sitoplasma atau tempat yang sama. Nah, pada proses transkripsi, proses ini adalah proses untuk menyalin kode-kode genetik pada molekul DNA. Template menjadi molekul mRNA. Tahap ini terbagi menjadi tiga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya, untuk inisiasi adalah tahap ini di mana RNA polimerase akan berikatan dengan promotor. Nah, RNA polimerase ini akan melepaskan untaian DNA dan mulai bergerak sepanjang DNA template untuk membentuk mRNA dari arah 3 aksen ke 5 aksen, sehingga mRNA yang dihasilkan mempunyai ujung 5 aksen ke 3 aksen. Elongasi di sini adalah di mana RNA polimerase dia akan bergerak ke arah hilir atau terminator dan memanjangkan mRNA. Nah, setelah transkripsi terjadi, untaian DNA tersebut akan kembali membentuk heliks ganda. Selanjutnya, ini adalah aturan pasangan basa nitrogen pada DNA dan mRNA, yaitu pada DNA, adenin akan menjadi urasil pada mRNA, timin akan menjadi adenin, guanin sitosin, sitosin menjadi guanin. Selanjutnya, untuk terminasi, ini adalah saat RNA polimerase telah mencapai terminator, maka proses transkripsi itu telah selesai. Dan selanjutnya, mRNA itu akan dilepas dari DNA template dan RNA polimerase juga akan terlepas dari DNA. Selanjutnya, tahap translasi di mana adanya proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Nah, translasi dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi, yaitu yang pertama saat subunit ribosom kecil akan berikatan dengan mRNA. Nah, subunit ini akan bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ketika sudah menemukan kode AUG atau kode start, maka tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Nah, setelah itu ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil. Selanjutnya, ini adalah aturan pasangan basa pada translasi, yaitu pada mRNA adenin akan menjadi urasil pada tRNA, U akan menjadi A, G akan menjadi C, dan C akan menjadi G. Selanjutnya, untuk elongasi, nah di sini ribosom subunit besar ini mempunyai tiga daerah, yaitu daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Nah, pada tahap ini, asam amino yang sesuai dengan urutan basa pada daerah A ini akan dibawa menuju rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon yang akan memasuki daerah A. Nah, setelah itu akan terbentuknya ikatan peptida antara kedua asam amino pada daerah P. Selanjutnya, ribosom akan bergerak ke terminal kodon dan selanjutnya pada rantai mRNA sehingga tRNA yang tadinya telah melepaskan asam amino akan berada pada daerah exit site dan bersiap untuk meninggalkan ribosom sementara daerah A itu akan ditempati kembali dengan tRNA yang baru. Siklus tersebut itu akan berulang terus hingga tahap terminasi. Selanjutnya, berikut adalah tabel nama asam amino berdasarkan kodon. Nah, berikut adalah tahap terminasi. Di sini terjadi ketika salah satu dari tiga kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA, akan berada pada daerah A. Nah, ketiga kodon ini akan dikendalikan oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Nah, ketika release factor itu telah berada pada daerah A, maka polipeptida hasil translasi akan terlepas dari ribosom. Nah, setelah itu ribosom akan terpisah dan akan bersiap untuk memulai lagi proses translasi. Berikut proses post-translasi atau proses modifikasi kimiawi rantai polipeptida yang telah terjadi setelah proses transkripsi dan translasi. Nah, proses ini terjadi pada organisme prokaryotik maupun eukaryotik. Nah, proses ini dilakukan untuk membentuk protein yang dewasa atau matang atau fungsional dan untuk meningkatkan stabilitas protein serta untuk membantu regulasi signaling sel. Nah, pada tahap ini akan dilakukan berbagai modifikasi.
yang nantinya akan merubah bentuk lipatan, stabilitas, lokalisasi, fungsi, dan mengaktifasi dan inaktivasi enzim. Maaf, mengaktifasi atau inaktivasi protein tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari modifikasi protein, yaitu metilasi atau penambahan gugus metil, lalu ada N-asetilasi atau penambahan gugus asetil pada um, N-terminal protein, glikosilasi atau penambahan gula atau karbohidrat, baik itu mono maupun poli, lalu ada lipidasi juga atau penambahan lipid, dan fosforilasi atau penambahan gugus fosfat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.